Selanjutnya untuk soal yang kedua di sini menggunakan GNS3 saya membuat topologi dengan 3 buah visi PC1, PC2, PC3, kemudian menggunakan mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3, mikrotik 4. Kemudian saya hubungkan pada PC1 ke mikrotik 1 dengan di sini tetap pada PC1 Ether 0 dihubungkan pada Ether 3, kemudian pada PC2 ke mikrotik 2 Ether 0 dihubungkan pada Ether 3, kemudian untuk mikrotik 1 dan mikrotik 3 Ether 1 dihubungkan pada Ether 2, kemudian untuk mikrotik 2 dan mikrotik 3 Ether 1 dihubungkan pada Ether 1. Kemudian di sini pada mikrotik 3 Ether 3 dihubungkan pada Ether 1 pada mikrotik 4, kemudian mikrotik 4 untuk menghubungkan pada PC3 Ether 2 dihubungkan pada Ether 0. Setelah sudah menghubungkan, maka kita lakukan run di sini. Setelah kita melakukan run, maka tunggu sebentar apakah hasil di sini sudah hijau semua. Jika sudah hijau, maka kita lakukan konsol. Pada tampilan konsol di sini, maka nantinya akan dapat tulisan seperti berikut. PC1, PC2, PC3 dengan mikrotik 1 sampai 4. Kemudian kita buka pada mikrotik yang 1 terlebih dahulu. Pada mikrotik 1 di sini terdapat IP address, address dengan IP-nya dengan IP 192.168.14.1 subnetmasknya 24. Ini interface Ether 3. Berikutnya sini interface Ether 1 dengan IP addressnya 192.168.21 subnetmasknya 24. Kemudian kita lakukan IP address print untuk melakukan pengecekan atau menampilkan suatu IP yang sudah kita isikan tadi. Setelah mikrotik 1 selesai, maka kita lanjut pada mikrotik yang kedua. Mikrotik 2 di sini kita lakukan pengisian IP interface Ether 3 dengan IP 192.168.13.1 subnetmasknya 24. Kemudian untuk IP interface Ether 1 192.168.1.2 subnetmasknya 24. Kemudian kita lakukan IP address print untuk menampilkan IP yang sudah kita isikan. Selanjutnya kita lanjut pada mikrotik yang ketiga. Di mikrotik 3 di sini saya melakukan pengisian IP pada interface Ether 2, Ether 1 dan Ether 3 dengan IP addressnya sebagai berikut. Kemudian saya lakukan IP address print untuk menampilkan IP yang saya isikan tadi dengan IP addressnya 192.168.2.1 untuk interface Ether 2, kemudian untuk interface Ether 1 192.168.1.124, kemudian untuk Ether 3 192.168.3.1 subnetmasknya 24. Selanjutnya pada mikrotik yang keempat, di mikrotik 4 di sini saya melakukan pengisian IP interface Ether 1 dengan IP 192.168.3.2 subnetmasknya 24. Kemudian di bawahnya ada interface Ether 2 IP-nya 192.168.12.1 subnetmasknya 24. Dan saya IP address print untuk menampilkannya. Setelah sudah mengisi IP address pada mikrotik 1 sampai 4, maka selanjutnya mengisi IP pada PC1. Di PC1 di sini saya mengisikan IP 192.168.14.2 dengan subnetmask sebagai berikut. Kemudian default gateway-nya 192.168.14.1. Kemudian kita enter, maka akan muncul tampilan checking for duplicate address. Kemudian kita lakukan show IP untuk menampilkan IP yang kita isikan tadi. Selanjutnya kita lanjut pada PC yang kedua. Di PC yang kedua sini saya isikan IP dengan 192.168.13.2
subnet mas 24 dengan default gateway 192.168.13.1. Kemudian saya lakukan show IP untuk menampilkan IP-nya. Setelah mengisikan IP pada PC 2 sudah selesai, maka lanjut ke PC yang ketiga. Di PC 3 di sini saya mengisikan IP 192.168.12.2, subnetnya 24, kemudian default gateway-nya 192.168.12.1. Dengan kita lakukan enter, maka akan muncul tampilan checking for duplicate address. Kemudian kita lakukan show IP untuk menampilkan IP yang sudah kita inputkan sebelumnya. Setelah kita sudah mengisikan IP, address dan IP address pada MikroTik dan IP pada PC 123, maka langkah selanjutnya kita melakukan routing OSPF pada MikroTik 1 dan MikroTik 2, 3, dan 4. Pada MikroTik 1 kita isikan routing OSPF network add network dengan IP networknya mengambil pada interface Ether 3 dengan 192.168.14.0 dengan area backbone. Kemudian berikutnya pada interface Ether 1 mengambil pada IP networknya 192.168.2.0, kemudian area sama dengan backbone. Kemudian pada MikroTik yang kedua, di MikroTik 2 di sini saya melakukan routing SPF network dengan IP networknya mengambil pada interface Ether 3 dengan 192.168.13.0 dengan area sama dengan backbone. Selanjutnya melakukan routing OSPF dengan IP network interface Ether 1 dengan area sama dengan backbone. Setelah sudah, kita lanjut pada mengisikan routing SPF pada MikroTik yang ketiga. Di MikroTik ketiga di sini melakukan routing OSPF network dengan IP networknya masing-masing interface pada Ether 2, 1, 3 sebagai berikut. Kemudian area sama dengan backbone. Sudah selesai pada MikroTik 3, maka lanjutkan pada MikroTik 4. Di MikroTik 4 di sini melakukan routing OSPF network dengan IP networknya 192.168.3.0, kemudian area sama dengan backbone. Kemudian untuk selanjutnya melakukan routing OSPF dengan IP interface Ether 2 dengan IP networknya 192.168.12.0, subnet pathnya 24, area sama dengan backbone. Setelah sudah melakukan routing OSPF, maka untuk langkah yang terakhir kita melakukan pengujian IP pada setiap PC. Kita ambil contoh saja pada PC 2. Pada PC 2 kita buka terlebih dahulu. Pada PC 2 sini kita melakukan ping pada IP PC 3. Kita lakukan ping 192.168.12.2, maka kita enter, maka akan muncul tampilan sebagai berikut yang menunjukkan bahwa sudah berhasil atau terhubung. Untuk memastikannya, saya coba pada PC yang ketiga. Di PC ketiga ini kita lakukan ping, kemudian IP-nya ping 192.168.12.2, maka kita enter. Maaf, salah IP. Ini masalah IP. Untuk salah mengisikan IP, maka yang
IP-nya 192.168.13.2 ini yang benar. Maka kita enter. Dan di sini muncul tampilan seperti berikut yang menunjukkan bahwa PC2 PC3 sudah terhubung atau PC3 ke 2 sudah terhubung. Maka untuk soal yang kedua sudah selesai dan sudah berhasil terhubung. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.